Shalom, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam lanjutan renungan kitab-kitab Perjanjian Lama. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang baik merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami, beri damai sejahtera, beri kami pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 17 ayat 11 sampai 14. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku, dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, 1 Tawarikh 17, ayat 11 sampai 14. Tema kita, Tuhan tetap setia kepada perjanjiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab 1 Tawarikh. Tawarikh dalam bahasa Inggris disebut dengan Chronicles. Menurut tradisi Yahudi, ditulis oleh Ezra sekitar tahun 450 sampai 425 sebelum Masehi. Catatan atau riwayat dalam kitab Tawarikh sejajar dengan yang ada di kitab Samuel dan juga kitab Raja-Raja. Kitab 1 Tawarikh berfokus kepada Daud dan kerajaan Yehuda dan sudut pandang para imam. Atau bisa dikatakan bahwa fokus kitab Tawarikh lebih memaparkan kehidupan ritual dan spiritual bangsa Israel. Silsilah dalam kitab ini membawa kita merunut dari Adam sampai kepada Saul. Itu dalam 1 Tawarikh pasal 1 sampai 10. Lalu kemudian masuk pada pemerintahan Daud, 1 Tawarikh 11 sampai dengan pasal 29. Nah, kitab Tawarikh sangat penting, khususnya bagi orang-orang Yahudi yang kembali ke negeri mereka setelah masa pembuangan, sebagai penghiburan dan juga melihat bagaimana perspektif Allah ataupun otoritas Allah atas kehidupan mereka. Mereka diingatkan bahwa sebagai keturunan Raja Daud, mereka adalah umat pilihan Allah. Silsilah yang dicatat di dalamnya memperlihatkan adanya hubungan di antara suku-suku mereka. Sesuatu yang khususnya signifikan juga untuk para imam. Salah satu tokoh utama dalam 1 Tawarikh adalah Daud. Rakyat memerlukan teladan kesalehan Daud, dan di sana juga ditekankan tentang bait suci sebagai pusat ibadah, pusat ritual dan spiritual bangsa Israel. Kepada Daud, Allah menyatakan perjanjiannya, atau disebut dengan istilah covenant. Secara khusus dalam 1 Tawarikh 17, dicatat dan ditegaskan tentang covenant Allah yang akan digenapi oleh Daud dan keturunannya. Tentu saja puncak penggenapan janji itu ada pada Kristus Yesus yang juga disebut sebagai anak Daud. Daud maupun Salomo yang membangun bait Allah hanya merupakan tipe atau gambaran tentang Kristus. Janji itu jelas, sebagaimana ayat yang sudah kita baca. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku, dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya
akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini adalah janji Tuhan. Jadi Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang tetap setia pada perjanjiannya. Nah, bagian kita adalah tetap percaya dan tetap setia serta mau menuruti kehendaknya agar kita memiliki cara pandang rohani yang menyenangkan Tuhan. Sebagai umat pilihan Tuhan, seharusnya kehidupan kita bisa tampil beda dari orang-orang pada umumnya. Memiliki karakter yang unggul sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah yang sudah memilih Daud, yang kemudian memilih Salomo untuk menjadi pemimpin teladan yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat, bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kita mau percaya kepada janjinya, maka tentu Tuhan pasti akan memberkati. Kiranya renungan ini bisa meneguhkan iman kita, bisa terus mengokohkan hati kita untuk tetap terpaut kepada Allah yang setia pada perjanjiannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mendengarkan firman Tuhan pada hari ini tentang Allah yang hidup, Allah yang setia kepada perjanjian, yang menggenapi perjanjiannya dengan memakai orang-orang pilihannya. Kami percaya Engkau juga memilih kami, supaya kami juga dapat menjadi alat Tuhan untuk menyatakan bahwa janji Allah itu tetap ada dan berlaku bagi setiap orang-orang percaya. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.